Selamat siang, hari ini di Banjarnegara. Hari ini kita datang lagi ke tempat Pak Sair Onderdil yang ada di Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Jadi setelah seminggu lalu kita dapat pelek turbo belakang, rencananya hari ini kita mau nyari pelek-pelek lain maupun barang-barang yang menarik. Karena minggu lalu kita tuh ada pelek depannya ya. Oh, saya yang ini ya, bentar. Jadi udah sampai rumah, udah kita set sama pelek yang kita dapat di rongsok itu, kok dipikir-pikir kayaknya pelek depan ini kok rodo eman-eman. Jadi kalau nggak kita ambil sayang ya, karena ini jarang banget ada turbo. Ini mereknya ada di dalam. Eh, dia pemakaian Suzuki Shogun 125 karena tanpa gearbox. Buat teman-teman yang lagi nyari pelek dengan model gearbox untuk Satria, Shogun dan lain-lain tuh perhatikan di sebelah kiri, karena untuk Shogun 125 dia tanpa gearbox seperti ini. Kemudian ciri lainnya adalah cakramnya rata ya. Untuk Satria Shogun 110 tuh dia cakramnya cekung. Sebetulnya kita lagi nggak butuh-butuh banget, tapi kok ini menarik karena dia ini pasangan belakang yang udah kita ambil minggu lalu. Ini turbo, dan yang bikin kita tertarik buat ngambil dari kualitas ini, materialnya lama. Jadi secara bobot tuh rodok berat ya. Kalau ditimbang tuh kemarin kita dapat harga kiloan dengan berat 3,5 kilo. Jadi pelek lawasan itu punya kualitas material yang padat dan secara quality buildnya juga bagus, detailingnya juga oke. Jadi sayang kalau nggak diambil. Kemudian ada beberapa pertimbangan lain kenapa kita tertarik dengan pelek turbo ini, biar kita pasangkan dengan pelek yang udah kita dapat sebelumnya. Entah kita nanti pakai lagi ataupun buat stok ataupun buat pajangan aja, tapi ini menarik dan merek Thailand yang langka, dan lebarnya adalah salah satu alasan kenapa kita ngambil pelek ini, karena dia punya lebar 160. Dipakein ban donat atau ban 90/80 maupun 100/80, tentunya ini akan sangat menarik. Jadi secara overall kondisi sih kayaknya bagus, cuma kita harus cek ulang ya, karena nah nih udah mulai kelihatan nih, jadi roda-roda kayak bengkok. Makanya buat teman-teman yang lagi nyari part maupun pelek-pelek lawas, perhatikan juga selain kondisi bibirnya harus minimal presisi. Kemudian lahar ya, lahar ini kalau bisa masih utuh, masih terpasang. Meski begitu kita selalu repair, jadi biar kondisi pelek yang akan nemplok di motor kita selalu fit. Jadi motor bakalan lempeng, dipakainya nyaman, secara teknis modelnya menarik, tentunya akan bikin tampilan motor jadi cakep. Nah, buat teman-teman yang belum pernah ke tempat Pak Sair Onderdil, dia itu ada di Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Jadi beberapa kali kita ke tempat ini pernah dapat Racing Boy, pernah dapat Racing One. Nah, kita datang lagi setelah minggu lalu kita mampir ke sini karena kita mau eksekusi pelek turbo Suzuki lebar 160 ring 17. Ini menarik banget. Terus kita sambil cari-cari lagi, siapa tahu ada barang-barang lagi yang belum kita cek ataupun kelewat. Jadi kita bakal bongkar lagi. Ini ada 160 ring 17. Kalau dari
model Navgear, kemudian ini Yamaha, karena dia itu model laharnya pipih ya, tuh hampir sejajar. Kalau Suzuki dia itu cenderung nongol, Honda juga rada nongol dikit. Jadi ini menarik ya, karena 160 batang-batangnya tuh gendut tapi nggak kedodoran, karena ada beberapa merek-merek yang dia bikin batang tuh terlalu besar, terlihat kayak maksain gitu. Kalau yang ini Yamaha 160 ring 17, laharnya oke. Cuma kita sebetulnya nyari Suzuki ya, untuk di bagian kiri biasanya dia tuh lebih menonjol. Bentar, kita sambil cari-cari, karena sebetulnya kita juga masih butuh beberapa pelek-pelek yang bakal kita stok buat kita pakai. Dan hari ini kita lagi jalan-jalan dengan Mas Iwan dari Semarang. Nih lagi diajak jalan-jalan ke tempat Mas Air, kita racunin. Siapa tahu doi kepengen nyari barang-barang lawas. Jadi ini model miring-miring, tapi bedanya sama yang ini modelnya sama nih, ada dua nih, depan belakang nih. Buat komparasinya, buat komparasi sama yang turbo, ini gearbox Suzuki. Kemudian nih lebarnya beda ya. Kalau yang turbo itu ada di 160, kalau yang ini 140. Ini gearbox Suzuki, batangnya juga dia lebih kurus. Kalau yang model turbo tuh cenderung lebih gendut. Nih 1,4 ring 17. Jadi Suzuki lebar 140 ring 17. Model batangnya berbeda dengan yang turbo, karena yang turbo itu lebih gemuk, lebih terlihat padat dan menarik kalau kita ntar kasih cat warna-warni anodize maupun warna-warna fluo, stabilo, ini bakal keren. Ini buat perbandingan bentuk. Kemudian pelak-pelak lain nih ada banyak banget ya. Banyak Satria, Evio, terus Jupiter. Ini juga ada Conrad, Sigen. Ini pelak Shogun Axelo nih. Nih Suzuki Shogun Axelo Ninja. Terus ini FU standar. Ini buat Smash Excel Palang 5 original. Buat yang lagi nyari model Shogun juga banyak nih. Pelek-pelek OEM yang buat Satria, Shogun. Terus yang di bawah spot ya, rodok terlalu lebar. Jadi di sini tuh menarik kalau secara harga. Di tempat Pak Sayer Onderdil Wanayasa Banjarnegara ini satu setnya berkisar mulai 450 sampai 600 ribu. Jadi tinggal kita pilih-pilih, tinggal kita cari sesuai kebutuhan, biar sesuai dengan konsep garapan motor yang lagi kita incar nih. Pelek jeruji juga banyak. Jadi teman-teman yang lagi kepengen nyari pelek-pelek bisa datang ke Sayer Onderdil yang alamatnya ada di Desa Pesantren Wanayasa Banjarnegara. Patokannya SD Pesantren masuk gang. Ini apa ya? Ini menarik juga nih. DKT Racing. Oh, ini yang kayak minggu kemarin. Ini DKT Racing. Jadi DKT itu tuh dia tuh kayak merek aja ya. Nih stiker udah hilang. Jadi DKT itu kayak merek. Kemudian dia ngambil dari beberapa vendor-vendor yang memproduksi pelek-pelek. Contohnya kayak
Kemarin kita pernah dapat pelek sprint tapi ada stiker DKT Racing, jadi merek DKT yang ngambil vendor dari sprint. Ini lebarnya 160. Terus ini kok mirip ya. Oh, yang itu DKT Racing, kalau yang ini dia nih Venom. Nih ada mereknya, Venom. Sebetulnya Venom lawas itu materialnya bagus, cuma problemnya adalah nih lebar. Jadi dia tuh lebarnya 140 ring 17, makanya jadi lebih sempit ya. Ternyata dia ini Venom tapi pakai vendor DKT Racing juga. Jadi merek DKT yang pakai vendor Venom. Beberapa kali lihat ada DKT pakai vendor ZCW Sprint juga ada. Ini malah stiker DKT tapi vendornya Venom. Nih, bobotnya oke. Cuma bedanya ini DKT versi 160, kalau yang ini DKT versi Venom dia lebarnya 140. Jadi tinggal nyesuaiin kebutuhan. Kalau yang ini sayangnya buat Yamaha nih kayaknya Suzuki ya. Kalau ini Suzuki ini menarik sih buat kita stok ntar. Terus kita bakal nego-nego pelek turbo yang satu ini. Jadi kita udah nego-nego sama Pak Sahir. Kita tuh kan butuh turbo yang depan ini. Turbo depan biar kita setin lagi sama pelek yang kemarin udah kita punya. Ini turbo Shogun 125 non gearbox cakram flat. Kita ambil, terus kita rencananya ngambil ini. Cuma yang lucu adalah ternyata ini DKT Racing Well ini tuh ternyata buat Honda, bukan buat Suzuki. Padahal kita nyari Suzuki. Tadi tuh memang kayaknya kita nggak jadi ngambil ya. Cuma ternyata di tempat Pak Sahir ini tuh dia nawarin solusi. Kalau kita mau pakai pelek ini, kita dapat bonus knob gear belakang Honda dan juga tutup tromolnya. Jadi kalau bos-bosan pelek mah gampang. Jadi kita malah dapat dapat kelengkapan dari knob gear, kemudian cover tromol. Jadi yang ini kita ambil nih satu set, tapi yang itu Yamaha belakang nggak jadi diambil. Nah, DKT Racing Venom yang ini juga nggak jadi kita ambil karena ternyata dia itu lebarnya 140. Jadi DKT Venom ini nggak jadi kita ambil. Ini sprint Yamaha ini nggak jadi kita ambil. Cuma hari ini kita ngambil turbo palang 6 buat Suzuki, kemudian DKT. Jadi ini DKT Honda, nanti mah gampang bisa kita setting karena udah lengkap nih cover tromol dan juga knob gearnya dengan harga 500.000. Jadi ini menarik banget untuk barang yang kualitas tinggi. Tentunya ini sangat hemat. So thank you buat teman-teman yang udah nonton video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa.